Mata Singo Bodong yang lebar itu kembali mengikuti peristiwa di atas Bukit Kapur. Agaknya, kali ini perawan sesat sudah merasa cukup pamer ilmunya. Melihat lawannya tidak merasa gentar sedikit pun, perawan sesat segera sentakkan kedua kakinya dan tubuhnya pun melesat terbang bagaikan seekor harimau hendak menerkam bangsanya. Ya. Pada saat itu, Dewi Murka pun melompat menyambut tubuh lawan yang melayang. Kedua perempuan itu saling beradu kecepatan pukulan di udara. Plak, 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 puk, puk. Terdengar suara Dewi Murka memekik tertahan. Tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh bagai karung basah. Perawan sesat sudah sejak tadi daratkan kakinya dengan sigap di tanah berkabur itu. Ia berdiri tegak dengan tegarnya, memandang lawannya yang jatuh terkulai dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Bahkan dari telinga dan hidung Dewi Murka juga mengeluarkan darah hitam kemerah-merahan. Dewi Murka berusaha untuk bangkit. Dia mencabut trisula dari pinggangnya. Matanya memandang dengan sedikit membeliak. Tapi sebelum ia sempat bangkit, ia sudah kembali jatuh terkulai. Tubuhnya terjajar di tanah berkapur. Telantang menghadap langit. Semburan darah hitam kemerahan itu kembali keluar dari mulutnya bersama tubuh yang menyentak kejang satu kali. Perawan sesat hempaskan napas lega, lalu tinggalkan tempat itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia tampak tidak peduli sekali dengan keadaan lawannya. Cepat ia melompat, cepat pula ia melesat hilang. Singo Bodong kehilangan jejaknya. Bingung mencari kemana perginya perawan sesat sebagai sosok perempuan yang dikagumi ilmu dan kecepatan gerak tangannya tadi. Karena tak bisa mengejar dan mengikuti jejak kepergian perawan sesat, lelaki berkumis tebal melintang itu segera naik dengan susah payah ke Bukit Kapur. Tepat ketika ia sampai di sana, Dewi Murka hembuskan napasnya yang terakhir. Hanya Singo Bodong yang tahu persis mengenai kematian Dewi Murka. Hanya Singo Bodong yang melihat jelas perawan sesat telah membuat jiwa Dewi Murka benar-benar nungging. Tapi siapa yang kenal Dewi Murka di antara penduduk desa itu? Oh, pada saat Dewi Murka menginap beberapa hari di rumah keluarga Gito Gepuk, ia memperkenalkan diri sebagai Wulansi, nama aslinya. Kalau saja mereka tahu nama Dewi Murka, maka kematiannya akan tersebar kemana-mana sebagai kematian murid perguruan Merpati Wingit. Kalau kematian Dewi Murka tersebar, maka seorang pemuda berparas ganteng, berpakaian hitam-hitam, dengan senjata kapak dua mata itu tidak akan terus-menerus mencarinya. Pemuda yang memiliki senjata kapak kebok geni ini tidak lain adalah manusia Sontoloyo yang dikenal dengan nama panggilan Dirgo Mukti. Mengapa Dirgo mencari Dewi Murka beberapa hari ini? Itu adalah tugas yang turun dan dikeluarkan dari mulut selendang kubur. Selendang kubur bersedia memberikan kehangatan tubuhnya pada Dirgo jika Dirgo Mukti sudah kembali memenggal kepala Dewi Murka.